Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 keamanan jaringan akan membahas tentang cara implementasi hash algoritma pada aplikasi mobile Android. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu mendownload software Android Studio atau Eclipse. Di sini kami akan menggunakan Eclipse untuk membuat aplikasi. Namun pada tutorial ini kami memberikan cara download Android Studio karena Eclipse sudah digantikan oleh Android Studio. Namun secara keseluruhan sama. Pertama-tama kunjungi website resminya di bawah ini. http://2 developer.android.com/index.html. Selanjutnya kita perlu mendownload Java Development Kit/JDK. Kemudian kunjungi http://www.oracle.com/tech-network-java-download-java-c/download-153.151.html. Selanjutnya setelah kita berhasil mendownload Android Studio dan JDK, setelah selesai menginstal, kita lanjut ke sebuah tutorial yang mana tutorial itu terletak pada website salah satu halaman. Yang ini adalah halaman di mana tutorial itu berada di site.google.com/site dan seterusnya. Ini terletak pada Google. Kita buka Chrome, kita copy. Oke, setelah kita copy, kemudian kita akan menuju ke membuka halaman Google Chrome, yang mana kemudian aplikasi tersebut, alamat tersebut kita paste di sebuah URL di Chrome. Kita enter. Oke, setelah terbuka halamannya, kira-kira begini tampilan halaman tutorialnya. Di sini terdapat lengkap sebuah tutorial yang mana di sini ada rekomendasi sebuah aplikasi yang harus kita punyai di laptop kita atau komputer kita. Kemudian setelah ketiga tool yang disarankan itu kita penuhi, maka kita lanjut ke tutorial. Ya, di sini tutorial lengkap dari sebuah membuat aplikasi project sampai selesai. Ya. Dan ini di sini terletak juga halaman pendukung yang mana XML dan APK yang telah jadi. Kemudian kita beralih ke sebuah programnya. Sebelum saya menjelaskan sintaknya, saya akan menjelaskan hash function. Perlu diingat, hash tidak menggunakan kunci pesan yang dibaca menjadi pesan yang diacak seperti enkripsi. Namun, yang menjadi perbedaan hash adalah pesan yang telah diacak tidak dapat diubah kembali menjadi pesan yang seharusnya. Inilah mengapa hash disebut juga binary function. Oke. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasinya terlebih dahulu. Pertama saya akan menjelaskan hashing. Lalu kita inputkan message, contoh. Lalu klik tombol kunci. Lalu di sini akan melakukan berbagai macam tipe dari algoritma hash. Terdapat ada MD5, SH1, SH2, SH256, SH384, SH512. Di sini menghasilkan dengan hasil yang berbeda-beda karena kalau contoh MD5 menghasilkan 32 bit sedangkan SH1 menghasilkan 40 bit. Lalu saya akan menjelaskan isi codingannya. Saya akan menjelaskan SH5, MD5, SH1, SH256, SH384 dan SH512. Masing-masing memiliki struktur codingan yang sama. Hanya saja tiap masing-masing berbeda pada get instance. Pada MD5 get instance menggunakan MD5.
Lalu SA1 menggunakan get instance SA1 dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan secara umum. Pertama kita membuat dulu terlebih dahulu objek pada objek MCC-nya, contoh MD5. Pertama kita tuliskan dulu kelas message dispatch. Di sini message dispatch, lalu kita menggunakan metode get instance MD5. Lalu MD5 akan di reset menggunakan metode reset. Lalu setelah itu MD5 akan diupdate dari inputan yang telah kita sudah input kan pada aplikasi. Contoh pada aplikasi ini seperti ini, misalnya tab. Lalu akan masukkan output. Di sini kita terlebih dahulu membuat variabel output yang terdapat MD5 dan diges. Metode diges ini dari message diges. Setelah mendapatkan output, kita membuat hexadesimalnya. Di sini pertama kita membuat objek string. Lalu kita terjadi pulangan. Dan dari pulangan ini kita pertama terlebih dahulu membuat inisialisasi i sama dengan 0. I-nya ini harus kurang dari jumlah output. Misal outputnya itu ada 5, maka I-nya harus, misal outputnya ada 6 dan I-nya sama dengan 5, maka proses itu sudah dianggap selesai atau proses itu sudah dilanjutkan. Namun bila I sama dengan 5, I kurang dari 5, maka proses itu bisa dilanjutkan. Saya jelaskan lagi. I sama dengan 0, I kurang dari output 1, panjangnya output 1, I akan dijumlahkan terus menerus sampai I kurang dari 5. Di dalam ulangan ini terdapat string. Nah, dari sini nanti di append, dan ini dalam proses menghasilkan hexadesimal. Lalu seluruh hasilnya akan masuk pada MD5 result. Sama halnya SA1, SA256, SA384 dan SA512, prosesnya sama, strukturnya juga sama. Lalu saya akan menjelaskan yang kedua adalah compare. Pada compare ini ada dua inputan. Yang pertama pesan pertama dan pesan kedua. Di sini compare itu membandingkan apakah pesan pertama dan pesan kedua itu sama atau tidak. Di sini pada compare menggunakan SA256. Contoh misal saya menuliskan tes pada pesan pertama, sini tes. Di sini pesannya berbeda karena proses pada SA256 tidak sama dengan SA256. Lalu saya akan menjelaskan dari sisi coding. Di sini sama seperti yang sebelumnya. Hasil inputan pertama dan inputan kedua akan dibandingkan. Jika hasil dari SA256 dan
message pertama dan message kedua sama, maka akan menampilkan dua pesan itu sama. Pada compare, di sini saya akan menjelaskan compare pada sisi codingan. Saya terlebih dahulu membuat variabel dengan nama BLN, lalu akan dilakukan pencabangan atau branching. Di sini boolean 0 atau 1 hasilnya jika benar atau salah. Jika hasilnya benar, maka akan menampilkan dua pesan itu sama dan ditampilkan juga hasil dari SA256. Lalu di sini saya akan menjelaskan sisi codingan dari compare. Sama halnya seperti yang tadi, yang bagian hashing. Pertama kita membuat dulu objek. Sini objek bisa apa saja karena SA256 sudah digunakan. Contoh misal menggunakan MD1. Lalu kita ambil get instance SA256. MD1 nya lalu di reset, lalu di update dari inputan yang pertama dari message 1 dan hasil, dan lalu kita membuat variabel output 1. Sama seperti yang tadi, kita melakukan perulangan sampai panjang outputnya itu menjadi heksadesimal. Dan ini message yang kedua. Ini proses message kedua. Sama seperti halnya proses yang pertama. Lalu kita membuat variabel boolean dengan nama BLN. Di sini ada percabangan. Jika hasilnya sama, maka kita akan menampilkan these two messages are same, dan juga akan menampilkan hasil dari SA256 dari message 1 dan message 2. Atau jika hasilnya berbeda, maka akan menampilkan these two messages are different, dan juga menampilkan kode dari hasil SH256 di message pertama dan message kedua. Ya, sekian dari demonstrasi aplikasi yang menggunakan algoritma hashing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.